komponen atau elemen yang keempat, teman-teman ya, dari sistem. Ya, itu adalah resource ya, resources atau sumber daya. Nah, sumber daya ini adalah sarana ya, sarana atau alat, oke, atau media ya, untuk melaksanakan aktivitas atau untuk memproses ya, medianya, resource itu. Oke, medianya. Nah, sebagaimana kita tahu, teman-teman, resource itu ada berapa jenis? Apakah hanya cuma satu saja, yaitu material saja misalnya ya? Atau dia ada beberapa macam gitu. Ya, resource. Seperti mungkin teman-teman sudah sering dengar, ada istilah human resource, ya enggak? Human resource berarti sumber daya dalam bentuk manusia, ya. Jadi manusia itu ada resource gitu di situ, sumber daya. Ada juga apa? Physical resource, sumber daya fisik, ya. Sumber daya fisik itu bisa dalam bentuk mesin, ya, perlengkapan, equipment atau peralatan, tools gitu ya, mesin, itu kan physical resource ya. Bisa bangunan, ya, bangunan gedung gitu ya, lantai produksi gitu kan, itu kan fisik tuh. Oke. Nah, bisa juga dalam bentuk financial resource, ya enggak? Sumber daya keuangan. Uang itu adalah sumber daya, ya enggak? Ya kan? Anda kalau nggak bayar bisa nggak ikut join kuliahnya, enggak kan? Nah, berarti sumber daya itu terlibat di dalam memproses gitu loh. Nah, di situ berarti kalau di perkuliahan, oke, di situ kalau human resource kita lihat nih, apa contohnya Pak di sistem perkuliahan? Ya, contohnya adalah siapa? Resource di sini, human resource-nya, staff, betul. Terus, ya jadi kan tadi sudah jelas ya, student, mahasiswa adalah entitas. Entitas itu adalah item yang diproses, ya enggak? Dia memproses enggak? Enggak ya, yang memproses adalah resource ya. Resource itulah apa? Media yang memproses, ya enggak? Ada yang diproses, ada yang memproses gitu. Ya. Jadi dosen atau staff adalah resource, human resource-nya gitu di situ. Oke, physical resource-nya apa contohnya? Sumber daya fisiknya apa? Apa supaya tidak monoton nih, monolog terus. Kalau contoh sumber daya fisik apa? Physical resources-nya. Ya, material apa contohnya? Ya, gedung perkuliahan bisa ya. Nah, bisa juga ya nggak, physical di sini ya nggak, kalau kayak kita nih daring ya atau online. Berarti kita bisa menggunakan virtual ya. Virtual class ya nggak? Kelas virtual gitu. Nah, kemudian apa lagi? Apa tuh? Komputer bisa ya di dalamnya gitu. LCD ya, papan tulis, itu semua adalah resource, sumber daya yang physical resources. Kemudian apa lagi tadi saya sampaikan? Ada sumber daya apa lagi? Financial resource ya, betul, dananya. Kalau uang itu mengalir dari Anda lewat dulu ke keuangan, ya enggak? Kemudian mampir lu di bank, ya enggak tahu jadi apa gitu, kemudian ada yang mengalir jadi gaji gitu. Gaji staff, gaji dosen, ya enggak? Nah, itu kan secara langsung dan tidak langsung. Kalau itu langsung jelas ya, terlibat. Sehingga dosen mau bangun pagi-pagi nyiapin bahan ngajar itu kan, nah itu kan semua resource, ya enggak? Menggerakkan, ya enggak? Atau staff juga mau berangkat ke kantor ya, meskipun pandemi, itu kan kenapa? Kan ada financial resource-nya yang menggerakkan, ya enggak? Misal gitu contoh. Ya, kemudian apa lagi? Ada
peralatan yang harus dibeli, ya enggak? Bahan-bahan yang harus dibeli, habis pakai segala macamnya, ya enggak? Dengan uang kan. Nah, resource itu. Kemudian apalagi paket data yang harus dibeli oleh teman-teman ya, yang harus dibeli juga oleh para dosen misalnya gitu. Nah, itu semua kan karena adanya media yang terlibat yang bernama uang gitu. Oke. Kemudian apalagi ada informational resource ya, sumber daya informasi. Oke, informasi yang terlibat di situ ya, termasuk di dalamnya adalah bahan ajar ya, kurikulum gitu. Kemudian apalagi ya termasuk di situ di dalamnya adalah teknologi informasinya ya, kayak LMS dan sebagainya gitu. Itu resource semuanya ya, sumber daya yang memproses gitu. Oke, cukup untuk resource. Elemen berikutnya teman-teman adalah kontrol ya. Kontrol ini adalah bisa disebut metode atau mekanisme ya. Mekanisme yang mengendalikan ya, namanya kontrol, mengendalikan ya. Mengendalikan tentang bagaimana, kapan, di mana aktivitas itu dilakukan ya. Ya, bagaimana ya mengatur sistem gitu. Aturan main lah gitu ya. Kita bisa sebut aturan main. Oke. Jadi aturan main di sini misalnya apa? Tadi RPS ya nggak? RPS bisa nggak kita sebut sebagai kontrol? Bisa ya. Kalau saya di sini membahas tentang topiknya saya bahas adalah tentang linear programming gitu. Kira-kira saya out of control nggak? Kalau yang saya bahas hari ini di sini adalah tentang linear programming, kan jelas saya keluar dari arahan aturannya nggak? Berarti kontrol saya ngomong harus terkontrol, ngomong tentang pemodelan sistem dan simulasi komputer gitu. Teman-teman juga sama, ya nggak? Tentang apa saja, tentang kontennya ya, tentang di mananya. Kalau waktunya saya adakan jam 12 malam gimana kan? Jelas nggak boleh ya gitu. Jadi waktunya kapannya, kemudian di mananya. Kalau di manufaktur ya kapan, jadwalnya nggak? Jadwal produksi itu bisa sebagai kontrol ya nggak, teman-teman? Misalnya apalagi SOP ya nggak? SOP adalah controls-nya ya nggak? Salah satu bagian dari controls. Tentang kapan diproduksi, berapa banyak jumlah yang diproduksi ya nggak? Siapa saja yang terlibat di situ, operatornya gitu, jadwalnya sudah ada tuh. Kapan harus sudah selesai gitu. Nah, itu semua disebutnya aturan, controls, aturan main ya. Atau prosedur, bisa prosedur ya. RPS, jadwal dan sebagainya. Kayak teman-teman kan ada jadwalnya kan, kayak konsultasi KRS kapan, KRS online-nya kapan, kan perkuliahannya kapan gitu. Oke. Kemudian kurikulum masuk di situ ya, kurikulum masuk ke controls ya. Bahan ajar, saya harus menyesuaikan dengan kurikulum bahan ajarnya gitu. Oke. Kemudian yang keenam, teman-teman, elemen yang keenam adalah system state atau kondisi atau keadaan dari sistem. Ya. Jadi ini adalah keadaan ini ditentukan oleh variabel-variabel ya. Jadi variabel-variabel yang mendeskripsikan keadaan dari suatu sistem pada suatu waktu tertentu gitu ya. Tergantung Anda mau melihat apanya. Contohnya apa nih? Kondisi sistem perkuliahannya sekarang bagaimana nih gitu ya. Kalau Anda mengambil variabelnya adalah pelaksanaan dengan menggunakan LMS, berarti sistem tidak berjalan lancar ya enggak? Sistem perkuliahan, keadaan sistem perkuliahan kurang atau terganggu ya enggak? Terganggu kan? Sistem state-nya ya enggak? Kenapa? Karena mahasiswa tidak bisa login ke dalam LMS ya kan? Nah, itu berarti kan variabelnya adalah tidak bisa login ya kan?
ada variabel yang menyebabkan sistem state-nya, keadaan sistemnya terganggu. Apa itu? Tidak bisanya mahasiswa login ke LMS. Oke? Atau secara umum apa nih? 90% mahasiswa dapat nilai E. Ya, 10% yang lulus misalnya gitu. Ya, kalau variabelnya adalah jumlah mahasiswa yang lulus, maka sistem state-nya bisa kita katakan bahwa kelasnya kurang berkualitas, ya enggak? Kalau sampai kok banyak banget yang nggak lulusnya gitu kan? Ada yang salah nggak? Gitu ya. Yang salah pasti ada ya enggak? Tapi ya siapa yang salah? Ya kan? Apakah dosennya? Apakah mahasiswanya? Apakah resource-nya tadi kan enggak? Apakah kontrolnya? Apanya itu? Ya. Nanti kita akan hubungkan. Makanya kenapa kita belajar ini supaya bisa apa? Supaya bisa decision making nih. Bisa identifikasi kesalahan ada di mana, bisa improve tadi kan ya. Dan lain sebagainya. Oke, itu sistem state ya. Nah, sistem state itu bisa mendefinisikan keadaan dari sistem. Betul ya, kalau tadi mahasiswa nggak bisa login, berarti kita definisikan sistemnya terganggu. Atau internetnya, jaringannya mati listrik bisa gitu ya. Kalau di tempat saya mati listrik ya otomatis mati koneksi ke internet ya. Berarti kalau variabel mati listrik muncul, maka sistem off langsung down, ya enggak? Ya enggak? Internet down itu pun adalah menyebabkan ya sistem terganggu. Nah, oke. Nah, sistem state yang keenam ini terkait dengan komponen yang ketujuh. Elemen yang ketujuh itu event atau kejadian ya. Nah, kejadian ini biasanya tiba-tiba, instantaneous ya, tiba-tiba, dan mengubah kondisi dari sistem. Jadi sistem state-nya berubah nih, gara-gara adanya kejadian itu. Atau perubahan di dalam kondisi sistem. Seperti tadi apa? Mati listrik. Nah, mati listriknya adalah eventnya ya, kejadiannya ya. Kejadiannya adalah mati listrik atau login gagal. Nah, itu adalah kejadiannya. Sistem state-nya, sistemnya terganggu, perkuliahan tidak berjalan dengan baik, atau perkuliahan terhenti. Nah, itu sistem state, ya enggak? Tapi kalau koneksi internet terputus, ya itu adalah eventnya, kejadiannya. Oke, kalau di manufaktur apa contohnya? Mesinnya mati, ya enggak? Salah satu mesin mati di satu lini produksi misalnya ya. Itu adalah event, kejadian, ya enggak? Atau down ya. Mesinnya down. Butuh downtime. Itu kejadian ya. Atau spare part-nya rusak gitu kan. Itu kejadian tuh. Sistem state-nya apa? Sistem produksi terhenti. Ya kan? Itu sistem state-nya. Sekian banyak produk tidak berhasil diproduksi. Nah, itu sistem state. Oke. Nah, tapi tadi kejadian itu bisa menyebabkan perubahan dari sistem state. Ya. Oke, jadi ada 7 komponen sistem.